Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke part 2 ya. Setelah Nabi Yusuf dizolimi oleh saudaranya, dimasukkanlah Nabi Yusuf ke dalam sumur dan ditemukan oleh saudagar dari Mesir dan dibawa ke sana. Karena kecerdasan Nabi Yusuf, maka diangkatlah sebagai bendahara kerajaan Mesir. Singkat cerita, sobat-sobat yang dirahmati Allah, ketika Nabi Yusuf ini menjadi bendahara di Mesir, ia membawa seluruh keluarganya yang ada di Palestina atau negeri Syam ke Mesir. Maka tidak ada satupun keluarga yang tersisa di Palestina. 12 saudaranya dan ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub semuanya dibawa ke Mesir. Selama di Mesir, seluruh keluarga Nabi Yusuf diberikan tempat dan fasilitas yang berlebihan di negeri Mesir itu dan diberikan penghormatannya setinggi mungkin. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, keluarga Nabi Yusuf itu beranak pinak, saudara-saudara, sehingga disebut dengan Bani Israel, artinya keturunan Israel, karena mereka semua keturunan dari Nabi Yakub. Selama Bani Israel ini di Mesir, mereka ini sangat dihargai dan hidup senang karena diberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Mereka hidup mewah, berkembang biak. Namun setelah Nabi Yusuf wafat, suku terbesar di Mesir yang bernama suku Kipti ini tidak menyukai dan mengusir Bani Israel tersebut. Suku Kipti mulai menjajah. Kejadian ini mengakibatkan kaum Bani Israel tertindas hingga Allah berfirman dengan mengutus seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam, dan mulailah Nabi Musa berdakwah. Nabi Musa ini banyak dikisahkan memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Yang paling terkenal adalah mukjizat membelah Laut Merah. Nah, tentu saja ini atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedikit di sini kita ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa yang melindungi kaum Bani Israel. Di dalam Al-Quran diberitakan bahwa Nabi Musa ini memiliki 9 mukjizat. Yang pertama, pada suatu ketika musim kemarau yang sangat kering, kaum Bani Israel mengeluh kepada Nabi Musa kekurangan pasokan air, di mana air tidak ada, sungai dan lembah oasis semuanya kering, dan bahkan sumur-sumur warga pun ikut mengering. Tatkala ketika itu Bani Israel meminta hujan kepada Nabi Musa. Lantas Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan air untuk kaumnya. Maka Allah berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu, hai Musa." Batu itu dipukul oleh Nabi Musa, lalu ketika itu juga keluarlah 12 mata air dari dalam batu tersebut hingga bisa memenuhi kebutuhan Bani Israel, dan mengalirlah air. Dari sini mereka kaum Bani Israel menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang kedua, mereka menyaksikan terbelahnya Laut Merah. Ketika itu ada peristiwa Nabi Musa dan Bani Israel dikepung tentara dari kerajaan Mesir yaitu Fir'aun dan mulai tersudut di bibir pantai Laut Merah. Yang di ujung lautan itu ada Palestina. Saat itu Allah berfirman, "Pukullah tongkatmu hai Musa ke laut itu, maka terbelahlah Laut Merah tadi." Sehingga Nabi Musa dan Bani Israel bisa lewat di tengahnya dan sampailah mereka di Palestina, yang dulu namanya Syam ya. Mukjizat ini pun betul-betul disaksikan oleh Bani Israel. Intinya Bani Israel itu hijrah ke Palestina, begitu ya. Tongkat Nabi Musa ini berubah menjadi seekor ular untuk mukjizat yang ketiga. Ketika itu ada peristiwa Nabi Musa sedang beradu ilmu dengan 1000 dukun. 1000 dukun ini adalah orang-orang suruhan dari Fir'aun, yang ketika itu Fir'aun sedang berupaya mengalahkan Nabi Musa. Peristiwa ini teman-teman disajikan oleh Bani Israel kembali. Maka mukjizat yang keempat, mukjizat Nabi Musa adalah Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengirimkan bencana yang maha dahsyat.
yang menimpa kerajaan Fir'aun dan penduduk Mesir. Bencana itu berupa angin tofan yang meluluh lantahkan sebagian besar peradaban Mesir. Allah pun menjawab mereka dengan wabah belalang di mana-mana, kemudian ada wabah katak dan kutu. Dan terakhir Allah ubah semua air di benua dan sumur-sumur mereka menjadi darah. Mukjizat kelima yang disaksikan lagi oleh Bani Israel adalah selain menghadapi Fir'aun yang kejam dan ingkar, Nabi Musa juga menghadapi pemuka Mesir. Saat itu yang kaya raya yakni Korun. Disebut oleh Ibnu Abbas bahwa Korun masih saudara Nabi Musa dan hafal isi Taurat. Namun mengingkari isi dan kenabian Nabi Musa, makanya kita sering dengan istilah harta karun. Selanjutnya mukjizat yang keenam, Nabi Musa ini bisa menghidupkan orang mati, teman-teman. Tentu saja ini karena rahmat Allah dan teman-teman. Jadi saat itu ada seorang laki-laki yang dibunuh dari kaum Bani Israel. Lantas tidak ada seorang pun yang tahu siapa pembunuhnya. Di saat itu Nabi Musa menghidupkan orang tersebut dan bertanya, siapakah yang membunuhmu, hai kaumku? Lalu orang itu menjawab peristiwa ini. Dan kejadian ini tak luput juga dari pandangan kaum Bani Israel, ya namanya juga mukjizat. Karena itu teman-teman seiman, sudah banyak yang Allah tunjukkan keajaibannya kepada Bani Israel. Tapi tetap saja teman-teman, Bani Israel masih saja keras kepala. Dan di sini tuh namanya keras kepala, tidak mau taat pada ajaran Nabi Musa. Dan ada satu lagi mukjizat Nabi Musa yang menjadi kisah turunnya kitab Taurat. Taurat ini adalah kitab yang langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat ini juga jadi kitab sucinya umat Yahudi. Nabi Musa lah yang menjadi nabi perantara turunnya kitab suci satu ini. Kitab Taurat itu turun di Palestina dalam waktu 40 hari saja. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tur yang familiar dengan nama Tur Sina. Jadi sebelum Nabi Musa berangkat ke Bukit Tur Sina selama 40 hari, Nabi Musa itu menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Musa. Maka berangkatlah Musa ke Bukit Tur Sina ini. Selama ditinggal Nabi Musa, Bani Israel ini kembali menyembah berhala, teman-teman. Nah, berhala yang mereka sembah berbentuk patung anak sapi. Setelah 40 hari berselang, Nabi Musa pun pulang menemui kaumnya. Dan ia pun kaget, marah sedangkan menyembah berhala. Dan sudah banyak dari mereka yang murtad. Sehingga Nabi Musa pun marah kepada Nabi Harun yang ia beri amanah untuk menitipkan kaumnya selama Nabi Musa pergi. Saking kesalnya Nabi Musa sampai menarik rambut dan janggutnya Harun dan berkata, "Mengapa engkau biarkan mereka menyembah berhala kembali?" Nabi Harun menjawab, "Mereka mengancam membunuhku jika melarang aktivitas mereka menyembah berhala." Lantas Nabi Musa pun memerintahkan kepada kaum Bani Israel bertaubat dengan cara membunuh diri. Mereka masing-masing menggunakan pisau. Sungguh mengerikan sekali kan teman-teman, taubat dengan cara membunuh diri. Tapi karena keras kepalanya Bani Israel ini, mereka menolak perintah Musa untuk bunuh diri. Maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah untuk mengangkat Bukit Tur Sina ke atas kepala mereka, dan terangkatlah Bukit Tur Sina ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terbang dan berhenti tepat berada di kepala kaum Bani Israel yang murtad tadi. Maka Nabi Musa mengancam sekali lagi, segeralah engkau bertobat dengan cara bunuh diri. Kalau tidak, maka dibantingkan Bukit Tur Sina ini kepada mereka semua. Karena takut, Bani Israel itu pun mulai bunuh diri satu persatu. Sehingga habislah orang-orang murtad yang menyembah berhala patung anak sapi itu. Masya Allah ya teman-teman, begitu keras kepalanya dan sombongnya kaum Yahudi ini. Berkali-kali mereka melihat mukjizat tetapi selalu mengingkari. Maka
Mereka dulunya tuh kaum yang sangat sombong, kemudian diselamatkanlah oleh Nabi Musa, tetapi ya itulah namanya orang yang sombong. Tetap saja kufur ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan kembali tentang kaum Bani Israel ya teman-teman. Tatkala Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel sedang melakukan perjalanan menuju Palestina, mereka itu melewati padang pasir yang begitu luas sekali, dan rombongan ini dari jauh sudah melihat pintu gerbang dari negeri Palestina atau negeri Syam ini. Kemudian Nabi Musa memerintahkan ke mereka untuk merebut wilayah Palestina. Jadi pada intinya itu Bani Israel mulai menjajah atau mengambil alih Palestina itu waktu pas zamannya Nabi Musa. Itu awal mulanya ya teman-teman. Itu kabilah yang menghuni wilayah Palestina atau yang di Baitul Maqdis, mereka menyerbu, kaum Bani Israel itu menyerbu Baitul Maqdis. Dan banyak pemimpin yang kejam di sana di Baitul Maqdis ya, makanya pasukan-pasukan yang sangat kejam di sana. Akhirnya Bani Israel memilih untuk menunggu karena mereka ketakutan gitu, seperti itu. Kemudian baru kaum Bani Israel masuk menempati Baitul Maqdis. Namun Nabi Musa dan Harun menyemangati kaum Bani Israel jangan takut untuk tetap berperang karena ini perintah Allah. Dan Nabi Musa pun memberikan kabar baik bahwa jika sekarang kita berperang, maka peperangan ini akan kita yang memenangkan. Itu janjinya Allah. Tapi apa balasan teman-teman sekalian? Malahan Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa, "Engkau sajalah Harun dan Musa yang berperang, kami duduk saja." Masya Allah, begitu kaum Bani Israel keras kepala mereka ini teman-teman. Sudah melihat banyak mujizat, sudah ditolong, sudah diutus Nabi. Tetap saja Bani Israel ini adalah Bani Israel yang kufur dan gak mau taat kepada nabinya. Sehingga Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Wahai Robku, aku tidak memiliki seorang kecuali saudaraku Harun, maka pisahkanlah kami dengan orang-orang yang fasik." Karena doa Nabi Musa ini, Allah kirim kabut yang menyelimuti seluruh wilayah daerah itu hingga membatasi jarak pandang. Karena kabut ini mereka tidak bisa kemana-mana. Saking begitu tebalnya kabut tersebut, jadi ketika mereka jalan ke satu tujuan, mereka akan kembali lagi ke tujuan utama. Seolah kabut itu menyesatkan ya teman-teman. Sungguh aneh teman-temanku sekalian. Lantas Nabi Musa dan Nabi Harun pun tetap pergi ke negeri Syam. Di peristiwa inilah Allah mewafatkan Nabi Harun dan Nabi Musa di Baitul Maqdis. Yang pertama Allah wafatkan Nabi Harun, baru sesudahnya wafatlah Nabi Musa alaihissalam. Sobatku yang dimuliakan, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Allah menggantikan keduanya dengan Nabi Yusha ibn Nun. Dikisahkan Nabi Yusha ibn Nun ini adalah teman sekaligus pendamping Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hendak bertemu dengan Nabi Khidir, kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini ma'ruf diceritakan di Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi. Tapi teman-temanku sekalian, Nabi Yusha ini yang berhasil membawa Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis. Allah menangkan peperangan itu antara tentara Nabi Yusha dan kaum yang saat itu ada di Baitul Maqdis. Nah, dari kisah Nabi Yusha ini kita bisa simpulkan bahwa Bani Israel ini bukan asli dari Baitul Maqdis atau bukan asli dari orang Palestina, wilayah Palestina ya teman-teman. Mereka itu merebut wilayah. Yang awalnya mereka ini dikisahkan tinggal di Mesir, kemudian diusir dan diselamatkan Nabi Musa dan pindah ke Palestina. Jadi intinya mereka tuh memenangkan peperangan di Palestina dan menguasai Palestina atau Baitul Maqdis. Akhirnya ditempatinlah Baitul Maqdis itu oleh kaum Bani Israel yang dipimpin oleh seorang nabi yaitu Nabi Yusha bin Nun. Maka setelah Nabi Yusha wafat, Allah kirimkan kembali pengganti nabinya yaitu berlanjut di part ketiga. Sampai ketemu di part ketiga ya teman-teman.